Wabarakatuh. Balik lagi di Bunda Dosen. Pada hari ini pertemuan 6 ya, mata kuliah PTIB Pengantar Teknologi Informasi dan Bisnis. Kita akan membahas mengenai internet, web, dan e-bisnis. Simak, perhatikan baik-baik sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Oke, definisi internet ya. Internet itu dia merupakan jaringan komputer atau saluran telekomunikasi yang saling terkait ya. Dihubungkan bisa melalui kabel, satelit, frekuensi radio, sehingga komputer-komputer di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi. Nah, setiap komputer tersebut ini punya IP address yang unik ya, yang tidak dimiliki antara satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi sifatnya unik. Itulah yang membuat komputer dapat berkomunikasi ya, dapat berbagi atau sharing informasi atau data dalam waktu yang bersamaan dan menggunakan komunikasi dengan jalur internet. Nah, bahasa komunikasi tersebut menggunakan yang namanya protokol. Protokol yang digunakan di internet disebut dengan TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Berikut adalah contoh aktivitas yang ditangani oleh internet ya, seperti aktivitas pembelajaran jarak jauh kita ya, e-learning, sistem telepon, pencarian lowongan kerjaan, transfer uang, pembelian di media sosial, pembelian di e-commerce, dan masih banyak lagi aktivitas yang bisa dilakukan melalui internet. Poin kedua, sekarang kita membahas mengenai sejarah singkat internet ya. Internet berasal dari ARPANET ya, Departemen Pertahanan AS tahun 69. Nah, suatu percobaan dalam reliable networking untuk menghubungkan antara DoD dengan kontraktor penelitian militer, termasuk sejumlah besar universitas yang melakukan penelitian dengan dana militer. ARPA atau Advanced Research Project Agency, ini cabang atau defense ya, yang mempunyai kewajiban membagi-bagikan uang granat ya. Nah, sehingga menjadi DARPA atau Defense ARPA. Nah, ARPANET sendiri mulai dengan 3 komputer kecil yang berkoneksi di California, kemudian digabungkan dengan 1 di Utah. Tetapi secara sangat cepat sekali berkembang hingga ke seluruh dunia dan mulai tumbuh internet itu pada dekade 90-an. Pada saat kita menggunakan internet ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai koneksi internet tersebut. Kebutuhan apa saja atau requirement apa saja yang mendukung fasilitas internet? Ada modem, telepon, software, Internet Service Provider atau ISP. Kemudian istilah-istilah dalam internet seperti protokol, HTTP, host, HTML, informasi ya, data, dan lain sebagainya. Protokol tersebut merupakan suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau memanipulasi data. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ini merupakan suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Sedangkan host itu memiliki alat ya. Alat yang memiliki internet protokol IP address di suatu network TCP atau IP internet. HTML ini bahasa menggunakan tak-tak tertentu yang menyatakan kode-kode yang dapat kode-kode yang dapat ditafsir oleh browser. Nah, apa saja kegunaan internet? Pastinya kita dapat berkomunikasi secara mudah, cepat, lebih murah ya, sehingga informasi yang didapat pun juga lebih cepat. Mengurangi biaya kertas dan pemasaran sebagai media promosi, pengenalan dan pemesanan produk
ya, seperti yang kita lakukan saat ini di berbagai platform e-commerce. Komunikasi interaktif ya, bisa melalui email atau bisa melalui dengan pelanggan www ya, dengan siapapun melalui www, video conference, internet relay chat atau IRC, VoIP ya, voice over internet protocol, dan sebagai alat penelitian dan pengembangan juga, research development serta pertukaran informasi. Komponen layanan internet. Pertama, kita awali dengan mempelajari email ya. Email pasti sudah tidak asing lagi ya, banyak digunakan oleh kita saat ini karena apa-apa kalau kita mau bikin sign up sesuatu account ya di platform manapun itu harus pakai email atau nomor telepon ya. Maka hampir sekarang ini setiap orang sudah memiliki email. Email tersebut fasilitasnya apa sih ya? Fasilitasnya kita dapat mengirim atau menerima surat secara elektronik, sehingga informasi atau data dapat bertukar secara cepat dan penyampaiannya juga lebih cepat dan mudah. Isi email untuk apa saja? Itu merupakan alamat tujuan yang akan kita tuju. CC merupakan carbon copy ya, menyatakan alamat email orang lain yang mendapat tembusan surat. Kalau BCC, blind carbon copy, menyatakan orang yang mendapatkan tembusan tetapi yang disebut dalam to tidak mengetahui bahwa alamat email tersebut ditembuskan ke orang lain. Subjek, nah ini merupakan judul atau inti dari surat tersebut. Ada lagi newsgroup, mailing list. Newsgroup dia mirip sekali dengan mailing list ya. Merupakan aplikasi internet yang berupa bulletin electronic board, yaitu grup-grup diskusi lewat internet. Nah, jika ada biasanya promo-promo itu akan masuk ke melalui newsgroup di email kita. Sedangkan mailing list ini perkembangan dari email. Jadi, seseorang yang sudah punya email dapat berlangganan ya terhadap berita-berita ataupun informasi-informasi lain dari topik tertentu ya, sebagai wadah bergabung kelompok atau grup orang-orang dengan kesamaan minat. Mirip dengan komunitas pada zaman dahulu. Jadi mailing list ini merupakan wadah untuk komunikasi via email antara satu member dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi telnet. Telnet ini fasilitas yang memungkinkan seseorang dapat menghubungkan diri ke komputer lain yang berjarak jauh. Ya. Telnet memungkinkan PC kita menjadi terminal untuk mengakses komputer tersebut. Sedangkan FTP ini merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna user dapat mengambil data di situs-situs web dalam bentuk gambar, foto, suara, artikel, tulisan, atau apapun. Nah, contoh aplikasi yang memungkinkan untuk download dan upload data di internet seperti browser ya, Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dan masih banyak lainnya. Yang berikutnya adalah Talk, Chat, dan VoIP. Ini merupakan fasilitas yang memungkinkan pengguna user internet secara langsung dapat melakukan komunikasi secara interaktif dua arah antara satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, aplikasi utility untuk talk seperti Yahoo Messenger, Mirk, MSN, dan masih banyak lagi ya. Kemudian World Wide Web atau WWW. Nah, WWW ini salah satu aplikasi internet yang sangat populer digunakan saat ini. Sering disebut dengan the web atau website. Ya. Ini awalnya dikembangkan di laboratorium fisika partikel di Swiss. Apa sih kelebihan dari website? Pertama, informasi yang dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia interaktif seperti gambar, suara, teks, pada umumnya itu sangat mudah digunakan atau user friendly. Kemudian,
Informasi yang ditampilkan dari www ini dihubungkan ke link informasi dokumen lewat hypertext yang dibuat menggunakan HTML. Nah, kadang-kadang www disebut juga dengan the killer application atau the world is at your fingertip. Karena kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, bukan sekedar teks atau gambar biasa maupun informasi yang berbau multimedia, grafik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau pelajari berbagai jenis domain dari website. Kalau .com itu company, .org organization, .ac academy, ya, .net network, jaringan dari URL atau web, .mil militer, .gov governance pemerintahan, .edu berarti ini situs tentang education pendidikan. Nah, sekarang kamu juga harus paham apa itu website, web hosting, ya. Website merupakan situs ya, lokasi di internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain. Web hosting tempat seseorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server, dan data atau dokumen ini tersambung dengan internet dengan harapan dapat diakses oleh orang lain. Search engine adalah mesin pencari seperti situs-situs ya yang dimiliki oleh perusahaan besar. Nah, yang memungkinkan kita dapat memperoleh informasi yang luas dari sana. Nah, situs-situs yang menyediakan fasilitas search engine adalah Yahoo, tapi sekarang sudah tidak ada ya, google.com, terus Safari, Mozilla, terus apa lagi, dan masih banyak lagi ya. Ada yang namanya e-business dan e-commerce. Nah, kalian harus paham perbedaannya. E-business istilah yang digunakan untuk memberi nama pada kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Sedangkan e-commerce di dalamnya terdapat transaksi perdagangan yang dilakukan lewat internet. Nah, ini adalah bagannya ya. Arsitektur aplikasi e-business. Nah, di mana di sini ada supplier, distributor atau seller. Nah, ini supply chain-nya. Logistics, production, dan distribution ini mengarah kepada supply chain. Kemudian di tengah-tengah ini merupakan decision support application serta enterprise application integration. Nah, ini dia mengacu kepada administrative control yang dieksekusi oleh employee. Dan kalau enterprise application ini untuk bagian finance, accounting, auditing ya, yang dieksekusi oleh seluruh stakeholder. Nah, decision dan enterprise application integration ini dia harus bersinergi menjadi customer relationship management, di mana di sini ada berbagai area yaitu marketing, sales, dan customer service. Nah, inilah nanti yang akan menjadi selling chain management untuk kepada customer, kepada reseller. Sekarang e-business. E-business application ada ERP, CRM, EAI, SCM, IHCS ya. ERP ini dia menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, dan masih banyak lagi modulnya. CRM, Customer Relationship Management, ini kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. EAI ya, ini konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai.
SCM, Supply Chain Management, ini manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Sedangkan Enterprise Collaboration System untuk mendukung dan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim dan kelompok kerja dalam suatu organisasi. Sekarang kita lihat positif dan negatifnya e-business ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Positif dan negatifnya e-business ya. Positifnya, dengan adanya e-business itu bisa mengurangi biaya operasional karena informasi dapat didigitalkan ya, sehingga pelacakan status produksi sangat mudah dan berkelanjutan. Outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory, distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat, serta aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan. Lalu, meningkatkan efisiensi operasi internal, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Yang berikutnya, meningkatkan revenue stream baru ya. Kemudian dapat meningkatkan market exposure, memperpendek waktu product cycle, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan value chain, mendukung ketersediaan layanan 24 dalam 1 minggu ya, 24 jam dalam 1 minggu, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna jual, meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM. Ada negatifnya dari sisi e-business ya, yaitu pencurian informasi rahasia bisa dilakukan, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, kehilangan kepercayaan dari konsumen, penggunaan akses ke sumber oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau berwenang, kerugian yang tidak terduga. Nah, itulah yang dapat Ibu jelaskan pada materi pertemuan 6 PTIB hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.